Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin manba'il ulumi wal irfan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Pelita TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita panjatkan selalu puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik sekarang ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menikmati alam yang diberikan Allah kepada kita, umur yang masih ada kepada kita. Mudah-mudahan di sisa umur kita yang masih ada ini, kita semua senantiasa selalu bisa menggunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhatur selalu kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa Pelita TV Tabalung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 5 sesuatu di dalam 5 sesuatu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan. Oleh karena itu, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan kita anggap remeh. Boleh jadi di sanalah terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang namanya ketaatan kepada Allah, hendaklah kita perbaiki dan kita benar-benar kita jaga, karena boleh jadi Allah meletakkan keridhaannya di tempat tersebut. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan di antara kemurkaannya. Kemurkaan yang Allah sembunyikan di dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, sekecil apapun kemaksiatan jangan kita anggap remeh. Boleh jadi di dalam kemaksiatan tersebut terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan dulu ada seorang perempuan yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Padahal beliau ada seorang yang ahli ibadah. Tapi pernah suatu hari beliau mengerjakan apa? Beliau mengikat seekor kucing, yang akhirnya kucing tersebut tidak diberi makan dan sampai kucing tersebut mati. Maka dengan asbab tersebut Allah murka kepada perempuan tersebut dan perempuan tersebut dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Jadi kalau kita melihat begitu kemurkaan Allah yang tersembunyi di dalam kemaksiatan yang kita tidak tahu, dan keridhaan Allah tersembunyi di dalam ketaatan yang kita pun tidak tahu di mana keridhaan Allah tersebut. Karena sekecil apapun ketaatan kepada Allah, boleh jadi di sanalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Pelita TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan salatul wusta di dalam salat yang 5 waktu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafidu 'ala sholati wassalatil wusta. Peliharalah salat wusta itu. Ulama mengatakan ada salat wusta ini yaitu salat zuhur, dan ada yang lain mengatakan salat asar. Yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara hamba-hambanya yang banyak ini. Kita tidak tahu siapa orang yang dicintai oleh Allah, siapa kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita berprasangka baik, berhusnudzon kepada siapapun, karena semuanya merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pun dijadikan Allah adalah makhluk Allah. Jadi kita tidak boleh berprasangka jahat kepada siapapun. Walaupun kadang kita melihat orang itu secara jahilnya mereka mengerjakan kemaksiatan. Boleh jadi di akhir hayatnya Allah memberikan hidayah kepada dia, Allah berikan petunjuk kepada dia, sehingga dengan petunjuk tersebut dia menjadi orang yang terbaik. Bahkan ada disebutkan dalam riwayat yang dulunya adalah seorang yang tidak baik, tapi di akhir hayatnya beliau menjadi orang yang baik.
Sehingga timbullah kaidah awwaluhu lusus wa akhiruhu husus. Dulu dia seorang pencuri atau seorang maling atau seorang yang tidak baik, tapi di akhir hayatnya dia dijadikan Allah sebagai waliullah. Oleh karena itu kita tidak tahu di mana Allah meletakkan kekasih-kekasihnya ini. Maka hendaklah kita dengan siapapun kita berprasangka yang baik. Karena dalam ayat disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa, kata Allah, memusuhi kekasihku, memusuhi wali-waliku, maka aku nyatakan berperang kepadanya. Nah, ulama mengatakan bahwasanya para aulia ini ada 4 macam. Yang pertama, beliau tahu bahwasanya diri beliau seorang aulia, dan insya Allah orang lain pun tahu bahwasanya diri beliau adalah seorang aulia, maka orang lain akan terselamat daripada mengiktiraf beliau. Yang kedua adalah beliau tahu bahwasanya beliau adalah seorang waliullah, seorang kekasihnya Allah, dan orang lain tidak tahu. Jadi kalau ada orang lain yang mencela, memusuhi beliau, beliau tidak memohon doa yang macam-macam. Beliau selalu memintakan ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Yang ketiga adalah beliau tidak tahu bahwasanya beliau seorang kekasih Allah, seorang waliullah, dan orang lain tahu, maka orang lain pun akan terselamat. Orang tidak berani mencela, mencaci maki beliau, karena beliau seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4 ini yang bahaya. Beliau tidak tahu bahwasanya diri beliau seorang waliullah, dan orang lain pun tidak tahu bahwasanya beliau adalah seorang waliullah. Nah, ini kalau kita memusuhi beliau ini, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memusuhi kita. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama senantiasa selalu menjaga prasangka kita, berbuat baik kepada siapapun, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia ataupun binatang sekalipun, karena binatang pun merupakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita memberi makan binatang, pahala yang Allah berikan kepada kita pun luar biasa. Jadi oleh karena itu, janganlah kita anggap remeh satu kebaikan apapun, jangan kita anggap remeh, dan kepada siapapun kita jangan sekali-kali berprasangka tidak baik, apalagi sampai mencaci maki, apalagi sampai mencela mereka. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan suatu malam yang mulia yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, yaitu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ada satu malam di dalam bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang dalam riwayat lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalau kita beribadah di malam tersebut, maka pahala yang kita dapat akan dibalas oleh Allah lebih baik daripada orang beribadah 1000 bulan. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, hendaklah kita mengisi dari awal bulan suci Ramadan sampai akhir Ramadan. Kita laksanakan, kita perbaiki, bahkan kita tingkatkan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, kita tidak ada yang tahu. Walaupun sebagian ulama mengatakan kebanyakannya sering terjadi di malam 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Tapi tidak menutup kemungkinan di malam awal-awal bulan suci Ramadan Allah turunkan yang namanya Lailatul Qadar. Oleh karena itu, mari kita senantiasa selalu mengisi malam-malam di bulan suci Ramadan dengan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu membaca Al-Qur'an ataupun yang lainnya, ataupun di dalam bulan suci Ramadan kita membukakan orang yang berpuasa. Karena jalan yang terbaik untuk kita bisa menemui malam Lailatul Qadar adalah, ulama mengatakan, yaitu dengan jalan kita memberi makan orang yang berbuka puasa, memberi makan orang yang berpuasa, karena pahalanya sangat luar biasa dan lebih afdal daripada kita membaca Al-Quran, lebih afdal daripada kita salat tarawih dalam memberi makan ini. Dan disebutkan juga di dalam sebuah hadis bahwasanya, dan disebutkan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, kata beliau, sesuap nasi atau makanan yang engkau berikan kepada orang yang kelaparan atau membutuhkan lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Oleh karena itu, para pemirsa pelita TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diberikan Allah kelebihan, marilah kita berbagi bersama-sama, bagi kepada keluarga kita, bagi kepada jiran kita, dan mudah-mudahan ini menjadi jalan kita supaya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapati malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ilmu manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua di jalan yang diridhainya, supaya kita semua selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita semua nanti dimasukkan Allah ke dalam surganya bighairi hisab, berkumpul dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.